Yang ketujuh ini agak-agak eh, sulit sih menurut gue pribadi topiknya karena kita ngomongin kolaborasi gitu. Kan orang ngomongnya kolaborasi itu eh, apa ya? Ya cuman kita collab yuk kita collab gitu. Tapi kadang definisinya juga kita masih belum tahu nih kolaborasi apa. Nah, hari ini kita bawa dua orang dari komunitas yang berbeda. Ada Aditya Pratama dari Darahku Biru. Halo, Dit. Halo, halo. Sama ada V. Alun. V, sejujurnya ya, gue nggak bisa nyebut nama belakang dari zaman dulu. Garing nggak? Alun kan ya? Faye Alun. Alun. Gak apa-apa Faye aja. Sebenarnya nama asli gue tuh Wongso Direjo. Jadi lu mau panggil gue Faye Wongso juga boleh sebenarnya. Tapi kan terkenalnya V. Alun kan ya Iya, sekarang salah kan. branding kayaknya. Nama panggungnya V. Alun, ikut nama punya gitu. Oke, kenalin dulu dong Adit sama V. Mungkin Adit dulu kali ya. Boleh kenalan nggak? Adit siapa? Darahku Biru itu apa? Atau lu dari mana gitu? Oke, halo. Nama gue Adit. Di sini gue mewakili Darahku Biru. Khususnya sih bagian Darahku Biru Style karena gue banyak aktifnya di situ. Jadi Darahku Biru sendiri bagi yang belum tahu, dia itu sebuah forum dari tahun 2009 ya dulu aktifnya. Jadi forum yang membahas tentang jeans secara general, bukan secara general sih, secara spesifik gitu loh. Jadi jeans dan subculture yang mengikuti di sekitar jeansnya gitu. Nah, kalau guanya sendiri tuh lebih banyak ngurusin di Darahku Biru Style. Jadi Darahku Biru Style sendiri kayak extension dari si Darahku Biru yang banyak bahas tentang style dan outfit gitu sih. Terus apalagi ya? Ya, itu dulu sih paling kalau dari gue. Oke, Darahku Biru. Oke. Nangkep. Kalau misalnya V dan Working Space gimana? Oke, halo. Nama gue Faye. Ini gue lu, Cok. Gue elu, saya, kamu, Anda. Boleh bebas sebenarnya. Oke. Nah, jadi sebenarnya dari company sendiri namanya Kumpul. Kebetulan hari ini lagi pakai brandingnya Kaos Kumpul. Tetapi kebetulan juga menjabat sebagai Presiden Coworking Indonesia. Sudah kepengurusan yang kedua kali. Jadi kita sama-sama dengan pemain-pemain coworking yang lain itu menyadari Kumpul ini nih mulainya 2015. Nah, 2015 kita mau ngomong soal ekonomi kreatif, inovasi, kolaborasi, kenapa komunitas itu bisa punya economic impact, susahnya setengah mati, ya kan? Jadi kita bilang, kayaknya kita perlu gandeng tangan nih, gandeng tangan supaya yang kecil pada saat itu cuma ada sekitar 20-30 player, 2015, 2016 nambah kayak 45-an gitu. Gandeng tangan supaya kelihatan kuat gitu. Nah, terciptalah Coworking Indonesia, asosiasi nasional untuk penggerak dan pelaku coworking tahun 2016. Kita bikin periode kepengurusannya itu 3 tahun karena ini kan baru ya, jadi kita nggak tahu nih, kita nggak mau kayak sosokan kayak presiden gitu 5 tahun itu ntar kalau kacrut gimana. Jadi 3 tahun, sekarang sudah masuk ke periode kedua, sudah di tahun keempat, dan saat ini Coworking Indonesia, pemain coworking itu kalau kita lihat space-nya itu ada 300 yang tersebar di 45 kota dan kabupaten. Jadi nanti mungkin kita juga ngobrol, apa sih artinya itu untuk potensi kolaborasi di tiap lokasinya, ya. Tadi Kumpul tuh udah ngasih tau nih, ini daerah kekuasaan gue sekian gitu kan. Kalau Darahku Biru, daerah kekuasaannya segede apa sih? Kalau ini sih masih Jakarta ya, kalau daerah kekuasaan. Di kota lain paling kayak kota besar sih, kayak contohnya misalnya Jawa Tengah, di Jogja tuh suka ada ininya, biasa kita kayak ada apa ya sebutannya perkumpulan regional gitu. Jadi ada yang namanya Indigo Jogja, ada lagi yang dari Surabaya, terus Bandung. Kalau luar pulau ada di mana ya? Bentar, gue lupa deh. Kalau nggak salah di Sumatera ada, cuma gue lupa deh. Tapi yang gue penasaran, maksud gue,
kan Darahku Biru tuh mulainya dari yang ngomongin denim ya, seingat. Nah, terus berkembang tiba-tiba jadi ada agensinya juga lah sekarang gitu, ada bisnisnya, ada fokus-fokusnya juga kayak lu ngurusin style kayak gitu kan, ada yang fokus ke tempat lain. Sebenarnya Darahku Biru tuh tujuannya tuh jadinya kayak gimana sih? Ada perubahan nggak sih awalnya kayak cuma ngumpul, sekarang kok jadi serius banget gitu? Pasti sih, dulu awalnya gue rasa kan foundernya si Dires sama Panca kan kalau Darahku Biru. Mereka cuma pengen ngasih wadah buat anak-anak denim punya tempat buat diskusi sih sebenarnya. Jadi bikinnya forum. Karena dulu sebelum ada Darahku Biru, pada ngobrolnya tuh di Kaskus. Ada nama thread-nya tuh Denim Head. Nah, dari situ terus si Dires bikin website tuh kan, sekaligus forum. Jadi kayak ya udah pada migrasi semua ke si Darahku Biru ini gitu. Di awal sih tujuannya buat wadah komunitas orang-orang yang suka denim aja sih. Cuma seiring berjalannya waktu, sekarang ya berkembang jadi agensi dan segala macem. Oke. Nah, ini kan masing-masing tuh jadi kayak punya kekuatan gitu kan. Darahku Biru udah sampai ada bisnis modelnya, co-working space sampai mikirin kepengurusannya, ada periode-periodenya kayak gitu. Sebenarnya kalian tuh nentuin apa ya, operasional keorganisasian kalian itu tuh jadi kompleks itu tuh biar apa sih gitu. Kan kalau orang kan komunitas biasanya ngumpul-ngumpul kelar gitu kan. Ini kenapa jadi sampai harus serius banget gitu berkomunitasnya? Oke, first of all, kalau dari coworking memang yang pertama kali masuk itu kan pemilik-pemilik bisnis. Jadi ini sebenarnya sama dengan asosiasi bisnis gitu. Member-member kita itu dibagi dua, memang pemilik atau founder dari entity yang memang bergerak sebagai coworking, atau bisa juga associate. Associate ini yang memang mungkin industrinya kayak mungkin Darah Biru nih mau nih masuk jadi coworking Indonesia karena dirasa sangat beririsan dengan ekonomi kreatif gitu ya. Boleh, tapi levelnya nanti associate, meaning kalian nggak punya hak pilih gitu. Jadi itu nanti ada yang dibedain aja deh gitu ya. Ketika mau pemilu, misalnya kita kan kayak pemilu segala kemarin. Nah, kenapa juga tadi tuh sebenarnya pas ngobrol-ngobrol informal sama Coco tuh ngomong ya, kayaknya komunitas tuh kan sebenarnya bisa aja kalau emang kita kuat dan gede gimana tuh jadi negara. Which is very true. Makanya gue presiden, bukan ketua. Bikin kubu nih gue lihat-lihat. Bukan gitu. It's just showing kita itu bersatu, we are community of community builders at that time gitu. Dan kita itu sebenarnya kalau ada orang lain mau bikin juga nih coworking association dengan misalnya value dan warna yang berbeda, silahkan loh. Ini bukannya satu-satunya asosiasi coworking yang boleh ada gitu kan. Tapi pada saat itu founder-founder, pendiri-pendiri yang mau mendirikan itu setuju terhadap beberapa values dan beberapa pilarnya kita yang diterjemahkan ke manifesto. Jadi komunitas itu kan sebenarnya orang-orang yang memiliki value yang sama atau visi yang sama. Nah tadi bedanya, kenapa mesti dibikin lebih ribet sih gitu ya? Kenapa kita nggak nongkrong-nongkrong aja gitu? Ketika kita nongkrong-nongkrong aja, itu sebenarnya hanya memberikan jawaban terhadap kebutuhan pada saat itu, tetapi mungkin kita bergeraknya itu horizontal atau muter aja, tapi kita nggak bergerak maju dan kita tidak bergerak vertikal. Jadi ketika kita memang mau menuju poin A ke poin B ke poin C, yang di setiap komunitas pasti beda-beda, tetapi kalau untuk coworking, kita mau membawa coworking itu dilihat bukan hanya sebagai tempat kerja. Kita bukan cuma square meter, kita bukan cuma jualan membership, tetapi kita adalah ekosistem builder yang punya andil besar sebagai platform atau wadah untuk ngegerakin economic impact, social impact yang berhubungan dengan ekosistem di mana dia berada, jadi berjangkar gitu kan. Makanya tadi yang dihitung lokasinya, space-nya, bukannya operatornya. Karena satu operator bisa aja punya 5 tempat misalnya, atau 20 tempat, atau ada yang cuma punya 2. Tapi kita hitung lokasinya, kenapa? Karena
di tiap tempat dia berada dia pasti akan affecting berimpak dengan sekelilingnya gitu loh, berjangkar di situ. Nah, tujuan kita tuh seperti itu. Jadi di dalamnya tuh dituruninya lagi tuh kita akan kerjasama dengan KPI kita gitu ya. Kita kan sekarang pakai OKR, terus tiap divisi itu juga pakai diturunin ke kegiatan action plan konkret dan KPI dan target itu ada gitu. Harus Pak Mitra dengan beberapa komunitas yang di sektor apa-apa-apa. Jadi misalnya nanti salah satunya dengan bersama atau dengan Darah Biru gitu, atau pemerintah, atau program, atau asosiasi lain gitu. Tapi itu ada ujungnya untuk mencapai apa. Jadi kita merasa perlu dibikin struktur seperti itu supaya terukur. Nah, komunitas juga, ini bedanya event sama program. Kita fokusnya tuh program, bukan event. Event bisa menjadi bagian dari program. Tetapi program itu adalah ketika kita bisa mengukur segala sesuatu, itu jadi bisa justifikasi banyak hal, jadi bisa dihitung sebagai investasi, bukan cuma pengeluaran. Nah, kalau dari kita sih alasannya gitu, Cok. Ribet nggak? Ribet juga sih. Gitu ya, nggak ada jawaban pendek gitu loh kalau dari gua. Gue sampai keriting tuh kan gitu. Kalau Darahku Biru kenapa tuh sampai ada agensinya segala, di-split sampai beberapa fokus, itu yang dikejar itu apa sih sama Darahku Biru sebenarnya? Sebenarnya sih kayak perluasan aja. Dari dulu tujuannya cuma buat akomodasi para pecinta denim, terus kita jadi kayak kita bikinin forumnya, terus kita bikin event offline-nya juga kan, si Wall of Fates, terus kita bikinin juga medianya nih, si Darahku Biru, jadi kayak tetap ada info-info berita segala macem. Terus agensinya sih menurut gue dibikin biar si ekosistemnya tuh bisa jalan gitu sih, jadi lebih terstruktur aja. Soalnya kalau kayak dulu awal-awal banget tuh kayak struktur organisasi itu ya serabutan gitu. Jadi kayak lu yang ngurus event ya tahun ini ya. Lu yang ngurus ini ya tahun ini ya. Jadi kayak ya udah mendingan kita bentuk aja deh jadi kayak organisasi. Jadi kayak lebih terstruktur. Jadi biar majunya juga lebih terarah sih menurut gua gitu. Tadi kan Adit sempat bilang tuh bikin sampai bikin agensi supaya ekosistemnya gerak gitu. Betul. Sebenarnya ngegerakin ekosistemnya gimana sih? Maksudnya kan lu komunitas gitu kan, kasih lah jauh-jauhnya. Kenapa bisa sampai lu yang ngegerakin ekosistem itu gimana ceritanya? Jadi kalau menurut gue, Darahku Biru sendiri sih mencoba kayak dari hulu ke hilir tuh ada gitu sih. Jadi kita kayak provide space buat saling berdiskusi dan segala macam. Kita kasih juga tuh kayak eventnya, terus kalau ada brand-brand lokal yang baru keluar atau segala macam kita bantu juga misalnya dengan publikasi dan segala macamnya sih. I see. Berarti goalsnya emang nge-support supaya member-membernya bisa maju gitu ya? Karena emang nggak bisa disangkal sih member-member Darahku Biru tuh emang banyak banget yang bikin brand gitu. Dari dulu awalnya ketemu di Darahku Biru, jalan-jalan mungkin mereka ketemu member lain yang sama visi dan misinya, terus mereka bikin brand gitu kan. Jadi kita coba bantu mereka di situnya sih sebenarnya. Itu pada berantem nggak sih pada bikin brand gitu ujungnya? Ada aja dulu kalau drama sih ada aja yang berantem. Ada yang awal bangun bareng terus pisah jalan gitu, ada aja. I see. Ya komunitas pasti berantem terus ya? Pasti ada berantemnya maksud gue. Pasti ada dramanya. Somehow nggak terlalu sih, Col. Lu kan ada di WhatsApp grup kita. Kita nggak terlalu banyak sih dramanya. Jarang nih, nggak tahu kenapa ya. Karena kalau mau dibilang itu semua kan saingan semua ya nggak? Iya. Kalau kita mau ngelihatnya sebagai konsep kompetitor, cuman di kosakatanya coworking tuh kita nggak mengenal kata kompetitor. Semua orang itu sebenarnya bisa kita ajak kolaborasi, dan ketika kita merasa satu orang lain itu kompetitor, dan itu sebenarnya kita biasain tanya lagi ke diri kita sendiri. Berarti value gue apa? Gitu kan. Berarti gue ada nggak value lebih yang gue tuh tahu gue punya my own niche
things gitu yang orang lain nggak punya. Kalau memang itu sama sekali nggak ada, itu yang sebenarnya harus terus-menerus dikerjain gitu. Jadi dari awal memang kita udah ngesetnya yang tadi sih, community of community builders, terus di set kulturnya itu ya kita sharing segala sesuatu. Kita punya kumpul sih dari awalnya, tapi terus kita sebarkan ke, kalau ada banyak yang mau mengadopsi hashtag ini, gue juga senang banget, berbagi itu bertambah. Jadi memang yang mau diluncurkan itu kan coworking sebagai kata kerja ya, bukan kata benda. Jadi kalau kita lihat di dictionary saat ini, coworking tuh kata benda noun gitu. Nah sekarang sebenarnya coworking itu dia apa ya? Cara kerja baru yang mengandalkan kolaborasi, ide, dan itu tuh percaya deh, makin kita buka itu sebenarnya balik ke kitanya itu makin banyak. Nah, cara old way of doing business adalah ketika kita punya network, kita punya produk, kita punya semua hal itu, kita kekepin gitu. Kekepin tuh bahasa apa ya? Bahasa Sunda, Jakarta, bahasa Sunda gitu. Kita ini deh kita. Pokoknya jangan dibagi gitu kan. Jangan dibagi. Sendiri-sendiri. Nah, di masa sekarang untuk kayak global, terus udah gitu komunikasi, informasi segala macam, itu malah kita rugi sendiri sih ketika kita tuh benar-benar nggak sharing, karena kitanya orang lain jadi nggak sharing juga ke kita. It's all about the energy kan. Kita kalau orangnya tuh sharing ke kita jadi lagi kayak makin pengen sharing juga nggak. Orang tuh nolongin kita juga lebih ramah nggak sama dia, kita juga nolongin dia. Nah, so after a while itu adalah lingkaran atau kultur yang kita bentuk dengan semua network kita. Ketika kita buka, orang lain tuh jadi masuk lagi ke kita, dan dengan potensi digital apa ya, kayak global economy kayak gini sekarang tuh potensinya besar banget kolaborasi itu. Nah kalau gue nggak salah, sesi ini kan it's all about highlighting the importance of collaboration so we can actually grow and be sustainable kan. Coworking Indonesia dan juga kumpul ya ketika melakukan bisnis kita itu juga selalu kayak gitu sih. Kita daripada we are developing something from scratch, reinventing the wheel, kita mendingan tuh onboard orang lain yang punya kekuatan lain daripada kita. Balik lagi itu pentingnya kenal kan, jadi kekuatan kita tuh sebenarnya apa. Karena kalau enggak pas ngobrol sama orang jadi nggak match nih gitu. Oh ternyata kelemahan dan kekuatannya kita sama cuy gitu kan ya. Terus udah gitu malah saingan gitu kan. Nah lebih baik sih kalau kolaborasi itu memang selalu ada win-win gitu. Ada benefit untuk semua belah pihak. Jadi mungkin kuncinya di situ ya untuk mengidentify. I see. Gue penasaran deh ke Darahku Biru. Maksudnya kan brand tuh kalau kolaborasi, kalau coworking space gue masih rada paham lah, kolaborasi bisa di program, bisnis segala macam gitu. Cuman gue nggak terlalu paham di brand dan retail gitu kan. Darahku Biru sendiri ada nggak sih cerita kolaborasi yang kayak wah pecah banget, kompleks banget, tapi kayak hasilnya seru banget gitu? Itu ada nggak sih? Kalau nggak salah sih dulu pernah sama Kompas, tapi kayak ada yang lebih pecah dari itu nggak? Kayak paling pecah sama Kompas sih, karena masuk berita mana-mana sih soalnya. Oke, itu gimana tuh? Itu kebetulan gue nggak terlalu ini langsung sih di kolaborasi itu, jadi gue kayak cuma tahu update-nya aja. Kalau nggak salah dulu si Darahku Biru tuh kayak nawarin nih, gue ada brand-brand ini ke Kompas nih, lo mau kolaborasi sama yang mana aja gitu. Jadi kayak brand-brand yang ditawarin Darahku Biru tuh yang besar dari forum Darahku Biru gitu. Jadi mereka ditawarin, terus si Kompas yang milih kalau nggak salah. Soalnya gue nggak terlalu involved di project yang itu waktu itu. Tapi berarti Darahku Biru tuh kayak actively apa ya namanya ya, kayak nyari kolaborasi ke partner lain buat tetap buat profit internal ya istilahnya, maksudnya profit member-membernya gitu. Profit, iya benar-benar. Keuntungan maksud gue, benefit. Gitu. Jadi kayak ya kita ngasih wadah sih, lu mau ketemu sama ini, oke kita bisa sambungin nih gitu. Lagi pula dulu waktu tahun 2009-2010 itu kan sebenarnya kayak lokal brand tuh masih dikit banget kan. Terus kayak mau berkembang juga susah banget gitu.
Karena belum tahu nih ada opportunity apa atau kita mau bikin brand apa ya gitu. Terus dengan muncul Darahku Biru, banyak sharing tentang berita kalau denim tuh begini, terus ada lagi temennya denim ada sepatu boots, ada leather goods aksesoris, ada silver aksesoris, ada segala macem. Nah member-member tuh matanya langsung kebuka gitu, oh ternyata kita bisa nih bikin brand ini karena di Indo belum ada gitu-gitu. Semua startnya kecil dulu dari sesama nawarin ke member di forum, terus pada beli segala macam. Ya udah dari situ berkembang, terus kan 2012 tuh kayak udah mulai banyak ini nggak sih kayak bright spot gitu tipe offline market yang buat lokal brand gitu kan. Jadi kayak kedukung juga tuh di situ. Jadi kayak ya udah lokal brandnya tambah banyak, dari Darahku Biru juga tambah gede tuh brand-brandnya. Tapi ultimate goals-nya Darahku Biru sekarang apa sih untuk ekosistem lokal brand? Kita sih pengennya bantuin jadi media sih sebenarnya. Jadi kayak lu butuh publikasi tentang apa atau enggak lu butuh kolaborasi dengan siapa gitu-gitu kita bisa bantu sih. Karena sebenarnya forumnya sendiri tuh udah nggak jalan kalau forum di websitenya. Udah dikit banget lah yang update, kayak orang-orang udah pada mulai ninggalin forum kan, karena males mesti ngetik website dulu, login dulu, segala macem. Dibanding orang pakai Instagram kan sekarang. Jadi kita kayak sekarang aktifnya di Instagram, tapi ya udah sharingnya tentang berita aja gitu, tentang news yang berkaitan dengan denim dan lifestyle ya gitu. Udah jarang diskusi kayak di forum lagi sebenarnya. Kalau Coworking Space dan Kumpul, kalau terkait ekosistem ekonomi kreatif atau ekosistem startup deh gitu, sebenarnya pengen ngambil peran di mananya sih? Waktu kita pertama kali dulu MOU dengan Backcraft ya, tahun 2017 sih. Ya? Kita kan Agustus tuh 2016 bikin Coworking Indonesia, dan sesudah itu tentunya terus kita mengejar beberapa kerjasama dengan pemerintah ya. Gue inget banget Pak Triawan tuh ngomong kalau mereka kan banyak kerjasama dengan berbagai asosiasi yang memang mewakili sektor-sektor ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif itu ada 16 ya yang waktu itu diusung oleh Backcraft, meskipun sesudahnya memang difokuskan ke 6 dulu. Nah, beliau tuh bilang kalau dengan coworking space sebenarnya bisa mewadahi semua sektor ekonomi kreatif, jadi bukan cuma satu. Sebab itulah memang si coworking ini kan bagian dari payung besarnya lagi ya, kayak creative space kan. Nah, creative ini bisa bentuknya sebagai coworking, bisa sebagai kayak ada aspek maker space-nya, ada juga aspek creative hub-nya gitu. Jadi intinya memang menghubungkan dan memang komunitas tapi yang agak beda-beda nih, beda-beda untuk kayak fokusnya dan dia lewat apa gitu kan berkaryanya. Setiap coworking pun itu beda lagi sebenarnya sektor terkuatnya dia, jadi komunitas terkuatnya dia itu siapa, dan biasanya itu benar-benar mencerminkan ya kalau pengalaman gue itu dari foundernya, jadi dari siapa yang mulai. Your community is the extension of who you are. Sebenarnya you attract who you are. Kenapa? Karena lu bilang kalau teman-teman gue tuh pilih si A loh pas lagi pemilu gitu misalnya. Ya iyalah men, lu kan you attract who you are. Jadi sebenarnya lingkaran lu itu yang agak-agak sejenis gitu. Nah, jadi makanya kalau orang mau tanya ke kita gitu ya, ke pemain coworking yang udah duluan, gue mau bikin coworking nih, itu mesti mulai dari mana sih? Itu pertanyaan yang paling standar deh gitu ya. Nah, mungkin orang berpikirnya itu klise nih jawabannya atau jargon banget gitu, tapi benar, you start with the community. Jadi kalau emang kita udah megang komunitasnya, lu mau bikin di Balai Banjar, kayak lu mau bikin di gedung, kayak komunitasnya tuh ngikut gitu kan. Karena apa? Karena ada kontennya itu betul-betul menjawab kebutuhan audiensnya kita. Jadi misalnya komunitas coworking A di kota apa gitu ya, misalnya di Solo gitu, mungkin beda banget nih sama yang di Bogor. Dan mungkin yang sama-sama di Solo, tapi yang mulai yang satu dia punya apa ya,
background-nya tuh lebih banyak ke bisnis atau industri yang manufacturing atau apa, I don't know gitu ya, mungkin ke arah ke sana. Yang satu tuh lebih ke arah kreatif banget, konten gitu. Itu bisa attracting different audience. Nah, jadi kalau mau ngomong sektor ekonomi kreatif, coworking bisa kita ngelihat diri kita itu wadah. Nah, kitanya sendiri juga karena industrinya itu masih baru. Kalau Darahku Biru ya, dengan industri kreatif, brand gitu, itu sebenarnya tuh udah lumayan jejak secara industri. Jadi, jejak secara industri itu gimana? You can find consultant or experts in your field with probably 20-30 years under their belt. Pasti ada maestro-maestro suhu-suhunya. Coworking man, lu waktu itu gue bikin 3 tahun aja nih, gue udah ngerjain 5 tahun, gue udah paling expert. Jadi bukannya bangga, bukannya apa nih ya, I totally know, like, technically I'm not gitu ya, tapi emang gak ada lagi yang lebih tahu dari kita, karena kita aja udah early player. Jadi industrinya masih muda. Nah, industri itu akan lebih mature. Kita bisa ngelihat maturity of the industry itu ketika satu, of course, persebaran geografis. Jadi dulunya pasti center di tempat yang memungkinkan untuk dia mulai. Coworking dulu di Indonesia 2015 ya, itu concentratednya kalau nggak di Bali, di Jaksel. Bener nggak? Anak Jaksel, Senopati tuh semuanya tuh. Iya. Karena audiens itu yang memang udah ngerti dan udah siap gitu. Kalau di Bali emang levelnya beda nih, bukannya local community itu dulu awal-awal yang bikin, dia untuk untuk digital nomads ya kan. So, jadi ada irisannya sama tourism juga sebenarnya, long tourism. Nah, sekarang, jadi ketika industrinya sudah mulai mature, you can see that in third layer, fourth layer, cities gitu. Nih, gue lihat ada yang namanya Fred ikutan di Zoom ini. Kita tahu juga ada Mbak Asih di misalnya Desa Gesang, Lumajang aja gitu ya, di Jawa Timur tuh udah ada satu kayak creative hub gitu. Kita tahu di Pekanbaru ada, di Batam ada, di Bekasi ada. Jadi udah spread out nih. Nah, itu satu, geographically. Yang kedua adalah niche industrinya. Itu kebalikannya nih, kalau secara geografik harus menyebar gitu ya, harus lebih umum, lebih ada di mana-mana. Kalau secara sektor harus lebih niche. Jadi semakin industrinya lebih mature, harusnya setiap coworking itu bukan cuma general, hey, everybody can come, ya, asal lu bawa laptop, everybody can come. No, you should really, if you see di Amerika, di Australia, atau di negara-negara yang sudah mulai dari mid 2000-an. Jadi kita kan agak ketinggalan satu dekade nih. Gitu ya. Mereka tuh ada coworking yang khusus high-tech misalnya, high-tech industry. Jadi startup-nya, talent-nya, programnya itu cuma mau high-tech atau deep-tech misalnya. Jadi dia bisa tuh commute all the way to the other coworking. Ini anak Singapura nih, gue ajak ngobrol kemarin itu. Lu kerja di mana? Gue kerja di coworking kok. Oh, lu di mana? Tinggal di Tiong Baru gitu. Ada coworking itu. Iya, coworking yang gue pergiin sih yang di mana gitu ya. Hah, ngapain jauh-jauh? Karena yang di sana itu yang deep tech, dan gue emang maunya yang di situ. Ngerti nggak lu? Jadi dia udah nyari gitu loh, nyari. Jadinya ya? Iya, udah nyari ekosistemnya. Di Perth ada coworking yang Perth kan sangat maju di bidang mining and agriculture sih. Cuman miningnya kan dia gede banget kan dulu gitu. Sekarang masih sih. Jadi ada satu coworking itu yang mengakomodir semua ekosistem untuk mining. Jadi dari pemain industri alat beratnya, dari customernya, dari fakultas-fakultas di universitas yang profesornya lagi menciptakan inovasi baru dan research di bidang itu. Semua tuh ngantornya di situ. Jadi ada benturan-benturan kolaborasi yang habis itu bisa secara konkret menghasilkan sesuatu. Nah, tadi kan ngomong ya kalau jadi perannya coworking untuk sektor ekonomi kreatif apa? Itu wadahnya itu. Kita itu mengakselerasi serendipity. Serendipity itu adalah kebetulan-kebetulan yang menguntungkan.
which can happen anywhere, but di co-working space probability-nya itu lebih besar karena orang datang mindset-nya udah begitu. Mindset-nya emang udah kepengen ngebenturin gitu kan. Ya, nah, makanya probability-nya jadi naik. I see. Gitu, Cok. Wow, banyak juga challenge-nya ya. Kalau di daerahku biru dan industrinya yang sudah super mature ini, challenge-nya ada apa sih sebagai komunitas ya? Maksudnya untuk menggabungin teman-teman yang dari segala macam level pengalaman pula gitu kan. Itu challenge-nya apa aja sih? Challenge-nya sih lebih ke ini ya, kalau menurut gua ide-ide baru sih, kayak buat develop ide-ide baru gitu sebenarnya. Kayak misalnya atau enggak kayak mempertemukan kayak brand yang baru banget keluar dengan yang udah lama banget keluar, terus kita kayak apa ya, mencoba mengakomodir biar mereka tuh bisa ketemu atau enggak kolaborasi gitu. Sebenarnya challenge-nya di situ sih kalau menurut gue. Kalau enggak apa lagi ya? Udah sih kayak itu aja. Asyik. Gue belum kepikiran lagi sih. Nah, gue malah penasaran gini nih. Kan kalau misalnya kita di level brand sendiri gitu, kalau misalnya player, kalau misalnya di kumpul, kalau misalnya mau kolaborasi itu kan kayak yang lo pikirin identity brand lo kan, kayak brand gue gini, brand gue gini. Kalau komunitas kan yang dipikirin keseluruhan member gitu. Itu gimana sih cara kolaborasi tanpa kehilangan jati diri si komunitasnya, atau sebenarnya nggak sesusah itu? Justru kalau menurut gue serunya di situ sih, brainstorm gimana caranya nih biar si B dan si C tetap punya personality masing-masing dan tapi menghasilkan sesuatu yang lebih baru sih. Kayak challenge-nya sebenarnya di brainstorm-nya itu sih. Kayak misalnya contoh apa ya, collab yang lumayan beda entity tapi keren gitu jadinya. Kalau nggak Faye dulu deh jawab, gak apa-apa deh. Gue lupa. Pertama dulu yang kayak tadi gue bilang, lu tahu nggak identitas lu apaan? Kebanyakan orang nggak tahu nih identitasnya apaan. Kayak your strength and then your weaknesses gitu kan ya. Sebenarnya gue mau majuin apa, terus gue kurangnya di mana, jadi gue cari partner yang mana. Kalau itunya aja itu kita udah jelas, itu pertama lebih gampang. Tetapi mungkin kalau Adit tuh bingung karena mungkin banyak ketika kita tuh menggabungkan, kayak tadi gue bilang ya, industri itu ideally kayak gitu, semua orang niche, semua orang tahu value-nya. Tapi of course gitu, vanilla flavor will always be bigger daripada yang matcha, coklat mint gitu kan. Jadi yang sebenarnya semua umum-umum aja, value-nya hampir-hampir sama aja, marketnya juga yang hampir-hampir sama aja itu juga banyak. Nah, gimana nih membuat mereka bersama bisa kolaborasi gitu. Kalau di coworking Indonesia sih atau kita ya kumpulnya sendiri, kalau kita mau berkolaborasi dengan orang, pertama-tama kita tanya dulu. Jadi tanya dulu, jadi kita nggak boleh nebak-nebak, itu satu. Kalau nebak-nebak maksudnya nih orang kayaknya butuhnya ini nih gitu. Jadi itu pertama ditanya dulu lah. Kalau coworking Indonesia kita berkolaborasi dengan pihak luar yang kita pikir akan benefiting our members gitu. Pertama ya berdasarkan survei atau data. Ini yang kita tuh biasanya kurang banget nih dari komunitas secara besaran. Jadi yang kita membuat sesuatu tuh berdasarkan asumsi, pengalaman dulu atau pengetahuan terbatas dari orang-orang yang lebih aktif di komunitas itu. Jadi I really encourage everybody to do a little bit of survey, lempar aja meskipun membernya lame gitu ya, kagak mau jawab ini itu. Kalau lu dapat 10% aja jawab, ya kayak gue nih, kayak ngejar-ngejar ya. I know orang sibuk, terus kita orang Indonesia juga bolak-balik maunya WhatsApp grup gitu ya, mas itu ketelen men gitu kan, gue gemes ya. Nah jadi itu tapi nggak apa-apa, use what you have gitu. Kalau misalnya ada 250 orang di WhatsApp grup itu, ada 30 yang jawab aja itu udah 10% gitu. Nah kalau lebih ya oke, it's okay. Sampling method
10% can represent sesuatu. Just for us to get certain gambaran. Dia tuh butuhnya apa, kurangnya di mana. Nah, kita sebagai pengurus menggunakan data itu untuk ngejar, okay, that means we can justify support in this. That means we have to create certain program to support that one. That means we need to pull in partnership untuk yang mana gitu. Kayak gitu. Dan balik lagi ya, kalau kita udah pakai OKR, dan kayak partnership pun kita bikin ranahnya itu di 2 besaran. Jadi satu yang mendukung gerakan dan policy, advocacy gerakan gitu-gitu, satu lagi yang mendukung bisnis. Bisnis siapa? Bukan bisnisnya coworking Indonesia, bisnisnya member-member gua. Maksudnya coworking secara industri. Ketika kita semua kan player juga, maksudnya kita semua kan jalanin our own company kan. Jadi kita tahu susahnya di mana gitu, berdarah-darahnya di mana. Nah, itu lagi tuh yang diturunin. Misalnya ya no brainer kalau kita bisa somehow punya dokumentasi. Kadang-kadang yang mendukung bisnis pun itu sebenarnya bisa nanti dibelokin masuknya tuh lewat policy. Ya kan? Tapi kita harus ngelihat dulu nih gitu. Kita harus ngelihat dulu sebenarnya apa yang mau dimajuin gitu. For example, beban terbesar pemain coworking itu biasanya disewa. Disewa dan misalnya fasilitas fisik atau internet yang mana even though that's super important, fasilitas fisik sebenarnya bukan kekuatan utamanya coworking. Kalau fasilitas fisik itu kekuatan utamanya coworking, kalah main kita sama pemain properti. Kalah, modal kalah, square meter kalah aja gitu. Ya kita apa gitu kan? Kita bilangnya pilar kita itu adalah place, program, people. Kita bisa mencampur ketiga ini dan community activations and that becomes our strength gitu. Tapi ketika kita nggak bisa menggerakkan 2 pilar lainnya karena udah terseok-seok sama yang satu pilar gitu kan ya. Nah, ini yang perlu kita support nih misalnya. Caranya beda-beda, makanya orang suka bingung kayak gue tuh ngapain aja gitu ya. Jadi kayak kemarin kita lagi bantuin kementerian tertentu untuk bikin juknis pengelolaan coworking atau creative hub yang misalnya bekerja sama dengan pihak pemerintah. Jadi fasilitas fisiknya itu dari pihak pemerintah, tetapi pengelolaannya itu dari swasta. Misalnya itu gimana sih? Itu harus diaturkan. Ketika itu terjadi, ketika pajaknya diringankan, ketika landlord atau pemerintah kota bisa melihat adanya coworking atau creative hub itu menjadi strategi. Jadi bukannya cuma bisnis ya, strategi untuk mengembangkan ekonomi di daerah itu. Then we can reserve our own capital, our own energy for things that actually can create something gitu loh, program, orang, partnership, segala macamnya. Kayak gitu kalau menurut gue. Jadi taunya dari data sih ya. Then that collaborations can actually mean something. Yang keren banget tuh memang kalau kita bisa mengkuantify semuanya. Kita ini gini deh, gue kasih ini ya, sesi ini kan tentang komunitas gitu ya. Ya lah cok, kalau orang yang model bisnis kagak mau nonton nih, makanya gitu. Karena ketika lu ngomong komunitas gitu ya, which is coworking itu ngomongnya komunitas, kolaborasi gitu-gitu ya. Dia mikirnya kita nongkrong-nongkrong minum kopi, men. Padahal kan enggak ya. Iya kan, gitu kan. Nah, when I say community gitu, what are other words cross your mind? Sosial, apa namanya? Ya, misalnya kayak sosial tuh maksudnya doesn't have to be positif loh kalau untuk beberapa orang. Aja ya. Sosial tuh meaning lu kagak bisa ngatur duit atau lu buang-buang duit aja atau enggak lu kayak anti kemapanan gitu tuh namanya sosial juga tuh. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengkuantify atau menghubungkan ada benang merah apa yang kita lakukan ini sebenarnya directly bukan indirectly gitu ya, punya economic impact. Repot
kali Ini pekerjaan. repot banget dan Wow. kenapa kita ngomongnya ekosistem nih gitu dan kenapa kita ngomongnya sustainability. Gue punya juga rumus. Ketika kita mulai 2015 2016, Yep. the nicest thing about whatever you want to sell tuh maksudnya kita secara asosiasi komunitas apaan value itu kan sell juga ya. Orang tuh gigit gak sih value kita? Orang tuh percaya gak sih apa yang kita omongin? Tuh. Itu tuh B2C gitu. Jadi kalau kita lempar orang tuh langsung gigit, langsung mau, langsung beli gitu kan, langsung on board. That didn't happen when ini you just initiated a new thing gitu kan, belum ada benchmark, belum ada cukup penjelasan, orang masih unsure gitu kan, that didn't happen. Nah, kalau B2C belum siap, kita naik B2B. Tapi B2B itu juga kayak gitu. B2B itu akan bawa agendanya sendiri dan ketika dia juga belum aware dengan apa yang kita mau majuin, jadinya kita yang keseret nih kayak tadi. Kita yang keseret kayak coworking kayak gimana ya, apa gue jadi IO-nya perusahaan besar apa gimana nih gitu. Nah, ketika B2B juga belum siap, kita naik ke B2G. Peran pemerintah itu sangat penting untuk economic development. Ketika itu saat ini ekosistem entrepreneurship dan inovasi terbaik di dunia sayangnya masih di Amerika, ya kan. Nah, tapi mereka itu 85% ekonominya didrive oleh private sector, but that was not always been like that. Awalnya pemerintah yang support 85%, yang swasta justru cuma 14-15%. Lama-lama si swasta di-empower, dia yang lebih gede. Jadi it's like an investment gitu kan. Dan gue melihat ada banyak inisiatif-inisiatif dari pemerintah kita sih saat ini dan sudah jauh lebih terbuka gitu ya untuk kerjasama dan memajukan pihak swasta dan entrepreneurship. Karena kalau itu nggak dimajuin, wassalam aja APBN kita akan terus-terusan nanggung yang sebenarnya bisa ditanggung sama swasta. Ya swasta nggak kuat-kuat gimana lu mau suruh gua tanggung gitu kan. I see. Nih, gue penasaran karet deh. Dit, kan kalau misalnya dari yang kita dengar Indonesia tuh ditanggung sama UMKM gitu kan. Sedangkan UMKM-nya kan yang perlu semua tuh. Mostly di retail gitu kan. Nah, maksud gue kita ini yang di komunitas ternyata tuh punya kerjaan yang cukup merepotkan gitu. Ngurusin bisnis kita kan repot ya, kayak ngurusin voyage repot, ngurusin kumpul juga repot kan. Tapi kayak ternyata kita tuh entah kebetulan, entah emang ada passionnya atau kalinya kayak lu ngambil peran di Darahku Biru di poin sini gitu. Kenapa sih lu nggak ngurus voyage aja gitu? Kenapa lu repot-repot ngurusin komunitas gitu? Kan repot banget dan nggak kaleng-kaleng gitu tujuannya, ternyata gede gitu. Lu kenapa repot-repot, Dit? Jujur di awal ya emang gue punya interest gitu di styling, terus kayak pokoknya lifestyle yang ada di Darahku Biru tuh kayak ngomongin tentang denim lah, tentang boots segala macam. Jadi gue kayak ada interest juga di situ. Jadi gue ya udah selain kerjaan daily job gue sebagai produk designer di Voyage, ya udah gue juga cemplung aja di Darahku Biru karena emang mostly customer gue yang di Voyage itu ya dulunya juga anak-anak Darahku Biru juga. Jadi kayak ya udah dengan gue join di Darahku Biru juga, jadi gue kayak bisa at least nambah pengetahuan baru lah buat ngerti karakter customer gue tuh kayak gimana yang di Voyage gitu. Jadi kayak saling menguntungkan aja. Kalau misalnya Voyage butuh kayak semacam publikasi buat produk baru, ya gue bisa tayangin di Darahku Biru. Atau gue misalnya si Darahku Biru butuh tenan buat ada event, gue bisa tawarin ke Voyage gitu aja sih. Oke. Tapi KKN dikit. Terjadi sering ya. Tapi maksud gue, lu ambil peran apanya sih di Darahku Biru? Maksudnya si Voyage-nya sendiri selain ngobrolin kayak oh ya kalau misalnya ada project atau apa gitu, kayak perannya sendiri di Darahku Biru buat ekosistem tuh gimana sih?
Kalau gue di Daroku Biru lebih ke konten sih, kayak bantu tulis caption, pilih berita mana yang mau dinaikin, atau enggak misalnya mau ada event atau apa, ya udah kita brainstorm tentang eventnya kayak gimana maunya, gitu-gitu. Kalau Daroku Birunya di ekosistem yang kayak udah gue bilang tadi kali ya, kayak buat menjembatani sama buat ngumpulin orang-orangnya sih. Ini teman-teman yang lagi pada nonton tuh bisa langsung tanya-tanya aja loh, kita nggak Udah waktunya tanya jawab ya? Tahu nih. Ya, dari tadi sih sebenarnya kita tanya jawab gitu. Oh iya. Tapi sebelum teman-teman mulai nanya-nanya gini ya, sebenarnya susah nggak sih buat, kan tadi Daroku Biru juga ada reach out ke partner-partner brand-brand lain juga gitu, terus kayak sampai ke backcraft sampai ke pemerintah gitu. Selain tahu kita tuh jagonya ngapain gitu, mulainya itu gimana sih? Kan kadang suka deg-degan ya, apalagi sebagai komunitas gitu kan, kayak ini minta sumbangan nih kan, biasanya gitu tuh kalau komunitas. Tapi kayak gimana sih cara lu akhirnya bisa reach out partner-partner yang penting dan emang harus di reach out gitu, kayak mulainya tuh selain mengenal diri sendiri dulu tuh dan mengenal komunitas sendiri tuh, lu apa aja sih yang lakuin? Kayak ada how to-nya nggak, ada step-stepnya nggak? Ini sih kayak tadi lu bilang stigma gitu ya, stigmanya tuh apa sih kalau komunitas nggak profesional, ya nggak? Jadi ya udah, kalau mau matahkan stigma itu kita profesional tuh apa sih gitu. I a very strong believer and supporter of having contract. Jadi taruh semuanya itu tertulis. Nah, udah paling sederhana tipe kontraknya itu email. Maksudnya paling tidak ada sesuatu yang kita bisa rujuk dan pernah tertulis dan pernah ada kepersetujuan kedua belah pihak tentang apa yang, jadi bukannya entah katanya seingat gue gitu. Nah, itu satu. Jadi kita ketika kita eksplorasi, ketika kita ngobrol, itu nggak usah. Cuman ketika kita tiba-tiba bilang, klik nih, kayaknya kita bisa melakukan sesuatu bersama-sama, itu secepatnya deh bikin MOU. Jadi MOU itu adalah payung besarnya dulu. Bahwa kita itu mau bekerja sama untuk pilar A, B, C, besaran banget. Nanti di tiap kegiatan kita bikin lagi PKS-nya. Perjanjian kerjasamanya yang memang detail, ada teknisnya, ada logistiknya, who is doing what, dan pembagiannya apa. Apalagi kalau udah ada aspek monetary ya, atau ada aspek duitnya, entah grants, entah uang project, entah apa. Nah, itu tuh harus jelas banget tuh. Kenapa tadi Coco bilang, kenapa sih lu ribet-ribet bikin kepengurusan, terus kita kan punya legalitas gitu ya. Itu semua, gue juga strong believer of bayar pajak. Menurut gue, negara nggak bisa maju kalau kita nggak support untuk pajak. Itu adalah suatu bentuk untuk kayak kita tuh emang kayak responsibility kita aja gitu. Kita menikmati fasilitas, kita mau ada di negara ini, kita bayar pajak gitu. Nah, itulah yang membuat menurut gue legalitas suatu asosiasi itu jadi penting. Jadi semuanya tercatat, semuanya itu ada transfer ke rekening Fei, Alun gitu. Ntar gue beliin make up. Nah, ya udah transfer ke rekening Coworking Indonesia, ya kan? Gitu. Terus perannya Coworking Indonesia tuh apa? Lalu kita bisa loh, tadi Adit bilang yang kayak sebenarnya tuh kayak kita ada untungnya juga ketika kita ngejalanin ini. True gitu. Tetapi itu semua harus transparan dan terbuka. Jadi ketika misalnya tentunya di komunitas, kita tuh juga tahu ada beberapa orang yang jadi motor, ada beberapa orang yang make things happen. Nggak usah di komunitas, di kerjaan, di kantor pun begitu. Sebenarnya dia lagi yang kerja. Nah, ini ditunjuk aja tim unit kerja. Jadi semua pembayaran itu bukan berdasarkan company atau apanya, tetapi role, peran. Jadi kita breakdown itu ke persentase peran. Jadi si A yang ngapain, si B yang ngapain, itu ditaruhin aja namanya. Nanti pembagiannya sesuai dengan peran itu. Nah, kalau kita sih kayak gitu ya. Jadi
Pertama, kalau ke eksternal kontrak, jadi mereka juga tahu apa yang kita janjiin ke hak dan kewajiban kita. Oh, lu mau pakai logo gue, lu mau dibilang lu disupport ini, terus gue bantu blast, terus kita juga ngerjain apanya. Oke, tapi kewajibannya kita itu misalnya tuh, tapi hak kita tuh apa, misalnya kayak gitu kan. Terus ya yang kedua soal administrasi dan bayar-bayaran itu sih. Yang bisa membuat komunitas itu lama-lama bisa menjadi semakin besar dan kelihatan profesional itu ketika memang sesudah berapa lama itu ada sustainability business modelnya gitu ya, meaning ada duit yang masuk gitu sehingga uang itu bisa dipakai untuk mengembangkan si komunitas ini kan tetap non-profit dan tetap tidak digaji kalau untuk pengurus atau dan dewan komisaris segala macam gitu, dewan penasihat tetapi kita bisa loh menggaji project manager, kita bisa loh menggaji staff. Jadi ada di dalam suatu asosiasi coworking Indonesia itu ada beberapa orang yang digaji dan itu bukan pengurusnya. Pengurusnya semua nggak ada yang digaji, penasihat nggak ada yang digaji. Cuman kita assign misalnya satu orang atau beberapa orang sebagai satu tim yang memang tugasnya ngurusin itu project management. Jadi ketika coworking Indonesia dapat sesuatu terus mesti kayak tadi deh gue bilang kayak nyiapin kontrak kayak gini, itu bukan kerjaan gitu ya. Kalau nyuruh pengurus yang juga pada sama-sama sibuk semua, itu nggak selesai-selesai, Cok. Depan kelarnya. Nah, terus kita dibilang gak profesional. Gitu justru bolongnya ya. Bolongnya di situ, jadi harus berani bayar orang juga nih. Udah repot bayar orang lagi ya. Gue masih bingung kenapa lu maunya sih gitu. Mau ini. Gitu. Kenapa ya? Ini, gitu. Maksud gue, lu udah ngerjain kerjaan, gini loh, kalian gitu kan, voyage repot, kumpul repot, terus ngurusin coworking space, lu pengurus, lu nggak dibayar, terus lu butuh tim, harus lu bayar, kok repot gitu. Gelombang yang tinggi akan menaikkan semua perahu. Jadi ini kelihatannya repot, tetapi sebenarnya itu banyak banget benefitnya untuk my own company atau industri atau diri gue sendiri. Gue jadi belajar. Kayak tadi nih, gue bilang gue perlu data nih, orang lain butuh apa. Siapa tahu cuman karena company gue sendiri begitu, orang lain kok kagak susah di situ ya, cuma gue doang ya, berarti gue yang goblok nih. Gue bolongnya di mana nih internally gitu. Ada hal-hal yang sebenarnya ketika kita kerjain gitu, jadi refleksi dan kitanya sendiri jadi jauh lebih baik gitu kan ya. Networknya pun terbuka. Number one thing for business is actually network. Zaman dulu tuh orang tua kita gayanya tuh bukan coworking man, bukan asosiasi juga, tapi masukin anak ke sekolah bagus. Supaya nanti master ya. Nah, supaya nanti temen-temennya jadi orang. Jadi orang tuh apa? Koneksi kan? Iya. Kayak main golf mulu ya kerjaannya ya. Nah, jadi sekarang bentuk-bentuk kita kayak gini nih, Darah Biru, Coworking Indonesia, kita sebenarnya membuka akses. You don't have to be someone's child, you don't have to be someone's privilege to get that network gitu. Pemerataan akses juga. Dulu oligarki bahasa gue. Lu tuh based on keluarga mulu gitu kan, ini anaknya siapa gitu. I see. Ternyata lebih repot daripada yang gue pikir kan ya. Gue pikir kolaborasi itu cuman kayak lu ucup-ucup datang gitu kan, collab yuk gitu, nggak bisa. Kalau di Darahku Biru kadang ada kayak gitu juga soalnya. Kayak lebih simpel aja. Jadi misalnya ada brand A, gue pengen bikin, misalnya dia brand kaos, terus dia kayak gue pengen bikin peralatan rumah deh. Kayaknya gue collab sama brand home living gini, cakep juga. Coba aja deh gue bikin PDF singkat segala macam konsep, gue coba tawarin. Terus kadang ya udah langsung terjadi aja gitu. Ada aja kayak gitu sebenarnya. Itu lu fasilitasin nggak sih di Darahku Biru? Paling sih kita kayak cuma ngasih referensi aja nih, brand-brandnya ini aja. Kalau misalnya ada yang nanya ke kita ya, misalnya, gue lagi pengen banget nih bikin ini, tapi gue brand kaos gitu misalnya. Gue pengen bikin keset atau apa.
Terus ya udah paling kita kayak kasih nasihat aja. Ya lu coba ke ini deh. Gue juga kenal nih soalnya. Lebih simpel sih cara kolaborasinya gitu. Gue ada pertanyaan, nggak tahu ini judging atau enggak. Kalau working kan isinya orang-orang bisnis ya. Kalau saya ngomong kontrak, terus admin segala macam, ngerti gitu. Kalau Darahku Biru dengan seniman-senimannya gitu kan, yang idealis, yang pengennya based on mood gitu. Itu sama nggak sih kolaborasinya, tantangannya, atau lu gimana tuh ngadepin seniman-seniman itu? Kalau gue sih, kalau MOU sih ada biasanya MOU. Cuma kalau yang udah kayak ribet-ribet banget sih kayaknya nggak ada ya gue. Kayak ya udah kalau seniman misalnya langsung ditanya aja deh Pak, fee-nya berapa gitu kan. Terus kalau dalam 2 bulan bisa jadi nggak gitu. Kalau dia kayak aduh nggak tahu lah, nggak bisa nih kayaknya deh ya. Udah, kayak mendingan kita cari yang lain aja deh, jangan cari resiko gitu. Soalnya kalau ngomongin seniman ya susah, mereka kayak kalau Jadi kita butuh batasin. seorang seniman untuk memanage project dengan seniman, men. Kalau Nah itu orang kayak benar-benar. gue kagak bisa nih kayaknya. Iya, soalnya ya timeline-nya udah pasti molor kalau mereka kayak ogah-ogahan dari awal gitu sebenarnya. Nih kita yang nonton ada yang seniman nggak, ntar kan biar marah balik gitu. Iya. Tapi ya, kita kan juga ngobrol banget dengan banyak komunitas Jadi coworking itu kan, the beauty of coworking adalah kita onboarding banyak community gitu ya. Jadi bukan cuma anak startup, kita juga banyak nih kayak ilustrator. Yang orang nggak ngerti itu ya, coworking itu nggak cuma startup doang. Iya, orang desain gitu. Jadi kita tuh banyak banget belajar juga. Ya, gue tuh ngobrol nih sama teman-teman desain di Bali sih. Dia bilang sama yang kayak tadi dibilang gitu. Kebanyakan yang memulai dan sukses itu kan seniman themselves gitu ya. Nah, mereka tuh passionnya adalah di product development. Iya, bukan business development. Jadi yang bisa pada maju itu yang punya partner atau istri atau suami yang sebenarnya ngurusin bisnis development-nya. Negonya, bisnisnya, apanya gitu, itu bukan dianya udah pusing maksudnya demennya tuh kayak product development aja. Nah, lalu ada juga ide ketika asosiasi atau komunitas seperti Darah Biru mungkin bisa mengambil peran lebih untuk menjadi agency. Itu apa? Bukannya mengambil keuntungan, tetapi membantu aspek-aspek industri, membantu bisnis bisnis member kita, dia tuh lemahnya di mana. Ketika dia lemahnya, nggak semua seniman, nggak semua orang itu bisa bikin hal-hal yang kayak tadi gitu ya, kontrak atau nego atau misalnya transferan duit, dealing sama termin kayak gitu. Take over with fee. Nah, dengan ambil fee masuknya ke asosiasi non-profit. Duit buat apa, men, kalau lu non-profit? Buat bayar gaji orang yang ngurusin ini semua. Sehingga bisnisnya bisa lebih maju gitu ya. We need money, so karena gue lihat juga nih ketika kita mau bikin sesi ini kan bersama bilangnya how collaboration can actually make the industry itu grow and sustainable. Sustainable itu apa sih? Maksudnya berkelanjutan, bisa muter terus. Ya itu butuh bensinnya itu kan. Jadi business aspect is very very important. Jangan salah, tadi lu bilang nih kan Fedi, coworking nih, dia kan ininya bisnis. Kagak, Cok. Orang coworking tuh kebanyakan mau bikin coworking karena passionate sama community. Begitu dibilang, lah kok gue urusannya banyak banget ya? Mana ngurusin kontrak sewa lah, terus logistiknya banyak bener lagi, ya enggak? Bener. Listrik pusing. Iya. Nah, kebanyakan tuh orang komunitas, jadi kalau diajakin ngomong kayak program atau apa gitu demen. Ya sama semuanya sama. Ini gue nggak tahu ini out of topic atau enggak. Cuman kemarin gue ngobrol sama Pak Budiman Sujatmiko, dia bilang orang Indonesia tuh jago banget gotong royong, jago banget kerjasama. Tapi pas lagi surviving mode gitu, pas lagi pandemi, pas lagi ada kesulitan gitu. Kalau mau maju mah enggak sendiri-sendiri gitu. Nah, ada dua yang mau gue tanya. Yang pertama, pas kemarin pandemi yang sekarang juga masih sih ya. Itu kalian gimana sih cara bertahan dengan apakah emang sendiri-sendiri atau kolaborasi? Soalnya kan orang kalau misalnya
lagi pandemi pengennya ngurusin perut sendiri gitu, komunitas sendiri. Kalau misalnya di Darahku Biru tuh gimana tuh ngadepinnya? Apalagi kan pasti kena dampak banget tuh. Ya, kemarin sih kita kayak sempat ada campaign gitu, namanya pegangan tangan. Jadi kita kayak brand-brand kalau ada yang punya promo atau kayak ada yang punya apa, udah deh kita bantu posting ini, kita bantu blast gitu kalau lu lagi punya promo, lagi punya segala macam. Terus kalau ada yang mau nyumbang atau apa juga ya udah kita bantuin, kita cariin channelnya segala macam. Kalau dari Darahku Biru bentuk bantuannya kayak gitu sih kemarin waktu awal-awal pandemi tuh. Kalau di Coworking Space kemarin apa ya, kita kan sempat yang tiba-tiba bingung kita tutup atau enggak semua gitu kan waktu itu. Di coworking kita berusaha mengumpulkan protokol. Jadi kira-kira kalaupun memang nanti ada yang mau buka atau kayak gimana, mereka tahu ada beberapa guidelines gitu. Dari coworking Indonesianya sendiri sekarang sebenarnya sedang lagi mau merangkum aja. Tapi yang dirangkum sebenarnya bukan cuma protokol kesehatan di dalam space ya, yang kayak mesti dicek temperatur, terus mesti berapa physical distancing, bukan kayak gitunya. Tapi juga kita memberikan banyak akses kayak kalau atau informasi kalau misalnya ada keringanan dan ada juga case study yang tadinya tuh kita juga mau, kita bisa bilang sih kalau misalnya ada yang butuh template Home waktu itu ya. Butuh template negosiasi dengan landlord misalnya. Jadi template-nya doang nih ya, template-nya biar dia nggak usah terlalu kayak ngarang-ngarang dari nol gitu. Jadi bentuk-bentuk dukungannya sebenarnya seperti itu. Plus secara campaign terselubung, bukan terselubung juga sih. Karena kita kan banyak banget dimintain pendapat tentang gimana nih bisnis coworking ke depannya gitu. Nah, kita tuh benar-benar kita ngelihatnya itu juga jauh, bukan cuman yang bulan-bulan ini, tetapi misalnya 1 atau 2 tahun ke depan. Nah, kita juga punya narasi dari industri itu seperti apa. Karena kalau menurut kita COVID-19 itu sebenarnya adalah blessing in disguise untuk industri coworking. It's going to be the golden era for coworking industry. Ya, untuk when this all like calm down gitu ya. Karena yang paling susah dan kita perjuangkan kemarin-kemarin itu sebenarnya adalah merubah habit cara orang bekerja. Dan kita selalu bilang value-nya coworking bukan meja kursi internet. Meja kursi internet namanya warnet gitu kan. For hipster. Ada sih yang dibilang coworking ya di bandara-bandara. Boleh juga, there's nothing wrong with that gitu. Tapi ketika kita bilang coworking Indonesia, value-nya kita kan bukan itu kan. Nggak semua orang coworking harus jadi member gue loh. Kalau nggak setuju sama value-nya coworking Indonesia, nggak usah masuk gitu kan. Waduh. Yang penting sombong dulu memang. Nah, kalau kita percayanya value-nya coworking tuh bukan cuma meja kursi internet gitu. Dan COVID, tapi susah banget karena selalu menjadi bayang-bayang sama fasilitas fisik. Jadi, COVID took away that completely. Fasilitas fisiknya benar-benar diambil tuh sama krisis waktu kemarin ini sama COVID-19 kan, sehingga yang lain langsung harus mengidentifikasi value gue yang selain tempat kerja apaan. Nah, itu jadi dipaksa. Jadi pemain industrinya pun dipaksa untuk memformulasikan itu. Itu satu. Lalu yang kedua, audiens kita. Selama ini audiens kita kan ya udah we have our own audience nih. Dan and actually it's a myth that co-working is only for freelancers and startups and creative workers gitu. Karena sebenarnya untuk small business and then actually part of employees of bigger business itu sebenarnya kalau di luar atau di ekosistem yang udah lebih matang itu tuh pakai coworking. Karena memang dilihatnya sebagai channel untuk dia bisa dapat hal-hal yang dia nggak dapat ketika dia kerja di kantornya sendiri kan. Jadi bukan masalah punya kantor nggak punya kantor nih. Tuh. Nah, COVID-19 membuka pasar yang tadinya mungkin orang Indonesia pikir bukan pasar kita.
bukan pasarnya coworking. Banyak company-company yang misalnya mungkin 20-30 orang tuh udah punya kantor sendiri loh, kayak di ruko atau di gimana gitu ya, sewa gitu. Dengannya sekarang mesti perubahan jam kerja bukan 9 to 5 lagi, tetapi lebih ke 3+2. 3+2 tuh 3 hari di rumah, 2 hari di luar, gitu. Coworking adalah jawaban, karena menurunkan juga OPEX, menurunkan operation cost yang fix. Sehingga ini lebih kayak, kita kan yang sebenarnya merubah habit itu bahwa remote working is possible. Result based is possible. Managing your team remotely is flexible. Flexible work is the way. Gitu. Nah, itu semua coworking. Jadi sebenarnya kita buka audience lagi dah. We just need to survive and there's like this light at the end of the tunnel. Cuma sekarang gelap banget, men, gitu. Oke. Satu lagi deh. Ini nggak ada yang nanya nih. Susah sih tapi kita hari ini ya. Yang gue penasaran, sebenarnya kan kalau misalnya kolaborasi itu harus win-win kan. Nggak bisa lu cuman cuman kayak pinginin untungnya sendiri tuh mau kayak gimana gitu. Nah, untuk nge-assess apakah partner kita tuh juga dapat benefit itu gimana sih? Biar kita nggak cuma jadi kayak, oh lu lintah darat, lu cuma pas pengennya doang ngajak-ngajak collab gitu. Itu gimana sih biar dapat gitu win-winnya? Kalau dari gua, ya dari awal emang harus sudah tahu sih goal masing-masing. Ini gua ngomongin brand sama brand ya misalnya ya. Dari awal harus sudah tahu dulu sih kayak goals lu apa nih buat kolaborasi ini. Lu kayak cuma pengen tap in ke market gua kah? Atau lu emang kayak pengen bikin sesuatu yang belum pernah lu bikin aja? Atau lu kayak pengen bikin barang yang biar cepet laku aja kah? Atau gimana gitu. Dari awal harus sudah set goals-nya dulu. Kalau emang misalnya dua-duanya goals-nya nggak bisa disatuin, ya mendingan jangan kolaborasi sih, daripada ntar udah setengah jalan nggak jadi gitu kan. Kalau V ada pendapat nggak, V? Supaya win-win, KPI-nya jelas aja sih, gitu. Jadi KPI-nya untuk kita apa dan untuk dia apa. Of course, semua kolaborasi itu kayak kita perjanjian kontrak segala macam. Ada yang sukses, ada yang enggak. Kita kan enggak semua kolaborasi itu sukses. Ketika kolaborasi itu sukses, nanti bisa diulang lagi dengan pihak-pihak lain, dengan sesuatu yang lebih besar. Kalau memang mau, selalu tes dengan hal yang kecil. Jadi kalau misalnya mau yang gede pun, kita bisa tes pilot sesuatu dulu nih yang kecil, untuk kita bisa lihat. Karena kolaborasi itu bukan, again, kadang-kadang bukan cuma masalah kontennya ya, tapi orang yang ngejalanin gitu. Dan bisa aja nih dari dua pihak, ketika ada orang yang ngejalanin itu yang PIC-nya gitu, kayak person in charge-nya itu nggak klik atau emang tipenya nggak gimana gitu, bisa aja kolaborasinya itu batal. Ketika orangnya ganti, tapi company-nya sama, company sama company B atau pihak A sama pihak B, tau-tau jalan gitu, bisa aja. Nah, makanya hal-hal kayak gitu diminimalisir dengan kontrak. Dengan MOU, dengan KPI yang jelas, hak dan kewajiban peran kita apa gitu. Oh, oke. Ini ada pertanyaan dari Natasha. Hai Kak V. Ya. Tadi sempat mention kalau setiap coworking itu ada komunitasnya masing-masing. Untuk dapat informasi atau ketemu yang pas itu dari mana ya? Oh, teknis coworking nih. Untuk dapat informasi, coworking mana yang pas buat komunitas gua, itu gimana V? Browsing boleh ya. Biasanya Instagram setiap coworking tuh menggambarkan program yang mereka jalanin sama tipe komunitas yang mereka jalanin. Browsingnya dari situ itu satu. Tapi ditanya langsung boleh. Jadi pertanyaan yang harusnya kita tanya ketika kita mau join coworking itu adalah who I can meet here gitu. Kayak gue tuh bisa ketemu siapa sih di sini? Member-member lu tuh siapa? Network lu siapa? Tipe-tipe program lu kayak apa gitu kan ya? Kayak gitu. Bukannya lu berapa internetnya berapa Mbps? Tapi sekarang kayaknya udah gak ada yang nanya gitu sih. Zaman dulu sering banget, men. Oh, 2016 awal-awal 2000. Nanyanya Mbps mulu gitu.
Nah, itu sih. Jadi yang ditanya, aku bisa ketemu siapa di sini. Sehingga ketika si coworking punya banyak pertanyaan seperti itu, dianya jadi memformulasikan juga kan. Sebenarnya sektor terkuat gue tuh siapa sih? Member gue itu siapa sih? Berapa banyak coworking yang punya overview membernya itu siapa aja? Gitu, dibikin pie chart gitu loh, dari 100% member kita atau network kita atau program yang kita jalanin, sebenarnya gue tuh kemarin berapa persen ngerjain apa sih? Oh, gue tuh kayaknya kebanyakan malah justru di bidang desain gitu. Atau justru nih kenapa gue banyak banget event arsitektur ya? Atau apa gitu kan? Atau yang satu lagi, gila kita tuh eventnya tech semua loh, startup digital semua loh, misalnya kayak gitu. Jadi kalau ada orang nanya, kita bilang, kalau kita sih, kita tuh banyak banget program yang berkaitan dengan misalnya startup digital. Tetapi kalau misalnya yang satu lagi bilang, kita tuh banyak banget yang berkaitan dengan konten, media, atau kreatif misalnya. Contohnya, ini gitu. I see. Terus ada sama, tuh Kak V lagi nih. Tertarik sama konsep yang diciptakan V dengan konsep coworking. Apa, Dito nanya berat juga. Apa memang masa depan ekosistem tenaga kerja dan pola kerja profesional di Indonesia memang betul-betul mengarah ke sana? Dan bagaimana cara supaya bisa mengikis kompetisi dan memperbanyak kolaborasi? Kayaknya bisa kedua-duanya sih, bagian mengkikis kompetisinya. Cuman, iya nggak sih emang ekosistem tenaga kerja dan pola kerja profesional bisa ke arah sana tadi, yang remote, Nggak freelance. semua sih, tentunya remote working is not for everyone. Dokter nggak bisa ya? No, it's not for everyone gitu. Cuman itu kan kalau memang gaya kerjanya gitu dan dengan coworkingnya. Tapi pemain coworking itu juga kita kan encourage mereka menjadi ecosystem builder beyond their space. Gitu. Kalau beyond their space itu berarti ya mereka bisa juga kayak tarik partnership dan program kan. Jadi kalau misalnya pola kerja profesional di Indonesia, ini if you're talking about orang-orang yang kerja di perusahaan besar, kita bisa juga menginjeksi cara kerja coworking itu. Kita ngomongnya tentang corporate innovation misalnya, bagaimana menciptakan bukan intrapreneur di dalam tiap company. Intrapreneur tuh apa sih? Selalu ngulik, selalu kayak ini gue bisa bikin ini lebih bagus di gimana ya? Gue bisa majuin ini lebih banyak gimana ya? Gue bisa lebih sustainable tuh kayak gimana ya? Nah, hal-hal itu yang sebenarnya bisa dipelajari dari komunitas coworking. I see. Nih, Kak Adit dulu deh nih. Dit, gimana cara mengikis kompetisi dan memperbanyak kolaborasi antar komunitas di masa depan? Ngeramal nih. Cuma harus mulai dari diri sendiri sih, jangan mikir orang lain tuh musuh sih menurut gue. Kayak ya udah, orang lain mungkin punya sesuatu yang lu nggak punya, ya lu kalau pengen bikin sesuatu yang baru, ya lu ajak kolaborasi, jangan dimusuhin sih. Harus balik ke diri sendiri sih kalau menurut gue ya. Jangan dimusuhin tuh gimana? Maksud gue kan tetap ya, kayak waktu kita bikin bisnis, apalagi brand gitu kan pasti lo pikirin kan kayak, oke, kompetitor kita siapa aja. Itu kan yang diajarin sama kita dari zaman dahulu kala gitu kan, kompetitor analisis gitu. Gimana aja nggak ngelihat kompetitor sebagai musuh? Namanya juga kompetitor, itu masih kompetisi. Belum tentu juga kompetitor kalau kita misalnya ajak kerjasama, mereka nggak mau gitu kan. Jadi kayak sebenarnya kompetitor kalau misalnya kita ajak kerjasama, terus kayak menghasilkan sesuatu yang bagus juga, ya kita nggak bisa sebut dia kompetitor juga nggak sih? Kayak bisa aja jadi kawan gitu. Kalau gue selalu ngeliatnya gitu. Dicobain dulu aja kali ya gitu ya? Iya, coba aja. I see. Wah, seru sekali. Tapi ini sih, gue nggak tahu apakah ini terjadi di daerah Kubiro atau enggak. Kan mostly orang-orang, ini agak balik ke basic lagi ya. Mostly orang-orang yang mulai ngajak collab itu kan kayak yang udah tahu nih kepentingan dia apa gitu. Seakan-akan kalau kolaborasi itu kayak mau minta tolong, bukan nolongin. Kayak lu udah tahu gitu, wah gue mau collab sama ini soalnya dia followersnya udah sekian. Kayak gitu. Itu tuh menurut lu, pandangan lu tentang hal itu gimana, Dit? Ya, menurut gue sih nggak bisa dipungkirin ya. Orang pasti satu ada yang mau pasti ngelihat kayak follower kita udah berapa, gue pengen nempel nama gue di brand ini gitu. Yang nggak bisa dipungkirin sih. Kayak balik lagi ke
masing-masing brandnya itu emang goals-nya apa nih buat kolaborasi gitu. Kalau emang pengen tap-in ke marketnya brand yang satunya, ya udah. Kalau yang brand satunya juga kayak ngelihat market brand yang satunya bisa gue tap-in juga, ya udah jadi deh kolaborasinya. Kalau di Coworking Space kejadian gitu nggak sih, Fe? Kalau kita yang penting jujur ya, kan kita sebenarnya coworking itu mendukung impact business, atau business with values gitu. Jadi kalau zaman dulu kita tuh benar-benar hitam putih nih, kayak tadi Ko Coco bilang. Kalau komunitas tuh dianggapnya kayak gitu ya, non profit, terus charity, NGO banget gitu kan ya. Kalau dulu tuh kayaknya kalau mau bikin social impact berarti lo harus kerjain di NGO. Makanya dulu gue nyasar 12 tahun kerja di NGO gitu, karena gue pengen bikin impact. I thought that was the only channel. Ternyata lelah ya. Ya, either lo mau PNS, misalnya kerja sama pemerintah atau sama non profit gitu. Maaf aja nih, dulu kalau sipit susah kerja sama pemerintah. Terus jadi gue NGO aja gitu kan ya. Nah, ternyata sekarang yang makin kesini gitu, itu tuh lebih beririsan. Then we know about social enterprise, then we know about business with values gitu. Business with values itu apa sih? Balik lagi itu sebenarnya bagusnya buat kita diri kita sendiri juga. Ketika kita itu value-nya itu nggak terlalu jelas, yang ada kita itu perang atau kompetisi harga aja, perang harga. Ya kayak kita misalnya karena gue tinggalnya di Bali nih, mau jualan sarung Bali gitu di Pantai Kute gitu, udah ada 100 toko lainnya, gue mau jual yang sama persis pokoknya, barangnya sama, lokasinya juga sama 11-12, apa value tambahan gue nih buat customer gitu. Jadi itu yang selalu mau kita majuin. So business with values itu kita apply juga ke diri kita sendiri untuk kolaborasi. Ketika tadi nih orang kayaknya mau sama gue karena follower gue udah banyak nih, diomongin aja, lu kan followernya udah banyak, ya. What else you want to achieve with that? Lu mau leveling up-nya kayak gimana? Gitu. What can I do to help? Selalu kita itu mulai kolaborasi dengan cerita, of course cerita tentang apa yang kita punya, apa yang kita lagi kerjain. Kalau nggak kenal gimana kita mau ngeklik gitu ya. Tapi begitu udah bercerita, dan mungkin gue-nya ada ide, tapi mungkin gue bisa tanya juga, sesudah dengerin tadi kita ngapa-ngapain aja, menurut lu kita bisa bantu lu ya ini tuh di mana? Siapa tahu dia juga ada ide itu. Atau ya kita mengeksplorasi. Makanya meeting kolaborasi itu adalah mengeksplorasi. Kalau misalnya ada juga loh, ada beberapa meeting kenalan, menarik, tapi kita tuh belum terlalu kesana, jadi kita gimana? Iya, it's fine. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sama juga kayak interview kerjaan gitu ya. Interview kerjaan itu sebenarnya kalaupun kita nggak diterima sama si kerjaannya itu, kita jadi belajar loh, si company itu lagi ngapain. Makanya kalau di interview jangan cuma nerima pertanyaan, tapi kasih pertanyaan yang banyak lagi. Siapa tahu gue yang kagak mau kerja di sini setelah gue interview. Ada nih gitu kan. Iya, lu kayaknya kagak tau apa yang lu mau lakuin, gue jadi nggak jadi kerja di sini. Kolaborasi itu mulai dari sejak pertemuan pertama ya, at least kolaborasi ide dan eksplorasinya gitu. Dan itu ngetes chemistry gitu. Chemistry is very important in collaboration. Nyaris lupa kita sama hal itu kan. Kita bahas chemistry nih. Ada pertanyaan dari Mario Aden Bayu Valendo. Hai Kak Ade dan Kak Fe. Tadi mengenai profesionalitas suatu komunitas yang mempengaruhi terjadi atau tidaknya kolaborasi. Kalau dicermati, salah satu hal yang penting juga adalah rekam jejak dari suatu komunitas. Bener banget. Untuk membangun kepercayaan dengan komunitas lain agar terjadi kolaborasi. Ada nggak sih tips untuk publikasi yang efektif untuk community branding agar bisa menunjukkan profesionalitas itu? Community branding nih berarti ya? Terutama untuk komunitas yang masih rintisan kecil. Nah, Instagram feed, man. Paling gampang. Clipping. Udah paling gampang, paling gampang. Maksudnya caranya banyak, yang mau lebih ekstensif lagi banyak. Contohnya kayak apa ya?
list of program and previous program, kita punya website, kita punya library. Coworking Indonesia tuh pengen banget punya misalnya coworking library. Jadi resources yang bisa di-tap sama member kita itu tuh udah kelihatan banget tuh rekam jejaknya. Hal-hal penelitian atau resource atau knowledge yang kita udah kumpulin dari mana-mana gitu-gitu kan. Nah, tapi itu kan ribet tuh, kayak tadi lu bilang lu ribet-ribet amat sih, lu pakai kepengurusan, pakai legalitas, pakai OKR, pakai ini itu gitu ya. Nah, tapi itu nggak mesti ribet tuh. You just start from somewhere, dan yang udah paling gampang itu pakai sosial media, apapun itu ya, terserah. Tapi kalau yang visual dan bisa dilihat itu Instagram feed dan highlights-nya. Jadi jangan cuman feed, ya kan? Jadi highlights itu you actually can put, gue jadi kayak sosial media. Yang mana tuh ada TikTok juga gitu kan. Males banget bisa loh. Nggak, gue nunggu gini loh dari tadi. Gue udah kaku nih, udah lama nggak joget. Tutup. Ya, maksud gue ketika kayak lu kumpulin jadi satu. Nah, that's why rekam jejak adalah sesuatu yang memang always play with kategori. Knows what your pillars are and knows your category gitu. Gue tuh mau ngapain aja. Kayak kita ngelakuin 10, kita nggak tahu Kak. Pokoknya kita ngelakuin aja. Kita ada 10 kegiatan pokoknya. Oke. Coba deh dirunut. Kegiatan itu warnanya rada-rada ada yang bisa dikelompokin nggak? Oh, yang ini kelompok warna biru, yang ini merah, yang ini kuning, mirip-mirip, ini bisa nih masuk ini. Namain, identifikasi, that means you are doing at least 3 things misalnya kayak gitu. Itu yang menurut bisa mulai direkam dan mulai distrukturisasi. Oke. Dit, lo ada tambahan nggak kayak, nggak gitu atau gimana gitu? Enggak sih, gue kayak ya Instagram paling gampang menurut gue. Kalau orang misalnya udah ngelihat postingan feed lu aja kayak udah beda sama seleranya dia nggak bakal tertarik lebih lanjut sih menurut gue ya. Tapi balik lagi ke chemistry ya kalau kayak gitu, even di Instagram. Iya, ya kayak yang Faye bilang tadi di awal kan, you attract people yang mirip sama lu gitu. Oke. Oh iya, satu hal lagi. Tadi kan sebenarnya pertanyaannya Mario tuh bagaimana rekam jejak itu membangun kepercayaan. Kepercayaan dulu nih orang kredibel nggak? Komunitas ini kredibel nggak gitu? Ya benar Mario, kredibilitas itu bisa dilihat dengan kita udah pernah ngapain. Kalau kita nggak pernah ngapa-ngapain, kita kosong, kita cuma bilang kita kosong, itu nggak kredibel banget gitu kan. Ketika kita pernah melakukan ini, itu tuh membangun kredibilitas satu. Yang kedua, secara strategis, bukan berarti harus selalu ya, secara strategis identify partner-partner yang bisa bikin kita naik kelas. Jadi jangan cuman enggak yang lain, nggak mesti semua gue bilang, semua kayak rata-rata sama yang lebih kecil juga nggak apa-apa boleh, tapi jangan selalu sama yang lebih kecil. Yes. I see. Identify 1-2 big fish, itu lu bisa naik kelas, karena begitu lu sama big fish, gila dia aja percaya sama Cocok gitu kan ya. Berarti Cocok kredibel. Jadi malu. Misalnya, ya, itu caranya kalau kita kayak gitu. Instagram itu maksud gue itu yang paling gampang untuk rekam jejak. Jadi kayak untuk orang ngelihat aja gitu. Tapi kan dokumentasi jangan lupa dokumentasi. Rajin-rajin ngedokumentasiin apapun yang kita bikin jadinya. Yes. Tapi kan tadi Faye bilang kayak rekam jejak itu dikumpulin, kita harus kredibel segala macam. Tapi kan we start from zero kan semuanya gitu. Waktu kita akhirnya start di zero itu kita gimana cara kolaborasi, atau emang belum saatnya kolaborasi pas kita emang baru mulai banget gitu? Kolaborasi sama member kita sendiri tuh bisa juga loh. Jadi pertama kali Coworking Indonesia itu punya kegiatan adalah Temu Coworking Indonesia 2017 kan. Coworking ya? Kita kan launchingnya aja tuh udah kolaborasi. Itu launching itu yang launching adalah sekitar 15 sampai 20 player coworking di Indonesia gitu. Itu bisa kejadian aja, terus kita identify beberapa media, kita itu semua minta tolong, minta tolongnya kagak punya, orang baru mulai ya masih nol, nggak punya duit, nggak punya apa, kita patungan.
patungan dengan kalau nanti ada uang yang masuk dari segi dari program, dari sponsorship, dari apa itu baru utangnya dibalik-balikin. Makanya kita jadi pendiri, founder. I mean, you become founder because you also invested at the beginning, gitu kan ya. Masa kayak Mbak misalnya mau print t-shirt atau mau beli domain coworking.id aja, emang lu pikir kagak butuh duit ya kan? Nah, itu siapa yang mau modalin ya? Itu kan awal-awal. Kita kolaborasi dulu dari sekitarnya kita ini. Itu aja udah menunjukkan sesuatu nih. Bisa ngumpulin semua player ini sama-sama and they want to do something. That's one. Yang kedua, temu coworking Indonesia itu niatnya cuma mau berbagi skill. Pasti kan skill yang gue punya sama skill yang si siapa punya itu kan beda gitu kan ya. Itu kita cuma mau bikin itu kayak 2 days of unconference di Bandung waktu itu. Lo tau gak sih kita bikin, mau 50 orang yang datang juga kita udah gak apa-apa kok, happy. Kita really kayak, bukan pesimistik ya, kayak low expectation lah. Realistik aja kan? Realistik, yang penting kita giving back ke diri kita sendiri, ke komunitas kita dulu nih sendiri. Ternyata berapa tuh yang datang ya? 150, gue cuma cetak merchandise 120 ya. Over cap kan kemarin. Karena ternyata ada orang-orang yang di luar komunitas pengen tahu tentang kalau mau kerja sama bisnis coworking atau kalau mau bikin coworking. Jadi banyak juga orang yang baru yang di luar kita gitu. Nah, tiba-tiba kita jadi kredibel. Karena kita melakukan sesuatu gitu, start doing something. Kalau lu nggak dari kita kan nol nih, kita baru mulai nggak melakukan sesuatu, kagak usah bikin komunitas. Iya bener juga. Dit, lu ada info tentang itu nggak, Dit? Nggak ada sih, gue nih lagi belajar nih malah. Gue baru kepikiran juga, kolek sama anggota sendiri ya, iya bener. Tapi maksud gue tuh, tadi gue kayak berpikir hal pintar tapi kayak langsung hilang gitu. Gue jarang-jarang pintar. Itu maksud gue. Sekali pinter lupa. Iya lupa kan. Oh enggak ingat. Tadi ini sebenarnya gue kayak nyambungin sama yang Adit bilang kayak ternyata waktu itu lu nggak mikirin untuk jadi kredibel atau enggak kan? It just naturally happen. Lu jalanin dulu gitu. Bener nggak sih berarti sebenarnya kredibilitas kita, either kita mau berkolaborasi atau segala macam ya nggak bisa benar-benar difabrikasi gitu. Cuma bisa disajikan senyata-nyatanya gitu kan? Nggak yang kayak lu kredibel nih. Atau bisa nggak? Long term memang harus sesuatu yang nggak difabrikasi karena at the end pasti akan ketahuan. Tapi kalau lu cuma mau nampilin beautiful packaging itu bisa banget difabrikasi. Itu bikin PHP nggak sih sebenarnya, Fe? Atau sebenarnya kayak ya sah-sah aja kok baru mulai gitu kan? Beli followers misalnya atau apa gitu? Beli followers, gandeng influencer, ya. Tapi kalau orang yang pemain industri dan komunitas yang emang udah lama gitu, itu udah langsung kecium. Jadi kalau sih kalau menurut gue justru yang kayak gitu malah capek gitu ya. Kayak apa namanya? Sebenarnya nggak akan sustainable. Kan di sesi ini kita mau bahasnya kalau ini bisa tumbuh dan sustainable. Kalau yang nggak tumbuh dan sustainable banyak kok yang gimana bumi itu habis itu mati gitu. One hit wonder gitu ya. Berarti... Nah, yang paling penting juga ini ya, bagaimana kita secara komunitas itu attracting more gitu. Jadi kelihatannya tuh growing. Berarti poinnya adalah di jujur kolaborasi juga butuh jujur tentang apa yang lu punya dan apa yang udah lu achieve, apa yang lu nggak ada gitu juga berarti ya. Jujur sih nomor satu ya, karena kalau menurut gua when in doubt be brutally honest, itu udah paling aman. Karena kalau enggak nanti kita makin bingung gitu, apalagi kalau kita ngomongin komunitas lah apa tuh banyak hal-hal absurd dan abstrak di tengah jalan. Aduh. Tapi Fe, maksud gue, since gue nggak tahu nih apakah Darahku Biru juga kerja sama government, nanti mungkin kita tanya. Tapi kayak pengalaman lo nih kerja sama government tuh gimana sih gitu? Kan yang lo bilang tadi kalau B2C susah, B2B susah, ujungnya B2G gitu. Apalagi yang baru-baru mulai gitu kan. Sekarang kan kita belajar banyak banget hal baru yang kayak, oh ternyata ini harus diurusin, oh ternyata itu harus di-manage gitu. Kerja sama pemerintah tuh gimana sih so far pengalaman lo?
Nah, ini kan balik lagi tentang value ya. Lu bayangin kalau lu jadi pemerintah, apalagi pemerintah pusat gitu. Oke, nanti kita ngomongin Pemda lagi nih, beda lagi gitu. Ketika kita jadi pemerintah, kita tuh kan pikirannya banyak. Kita tuh harus memakmurkan semua masyarakat gitu loh, bukan cuman orang-orang tertentu. Itu malah dosa besar tuh kalau hanya orang-orang tertentu atau instansi tertentu atau kalangan tertentu tuh paling nggak boleh. Nah, jadi tugasnya komunitas atau kayak kita Coworking Indonesia adalah kita tuh bantu mereka untuk pemerataan. Pemerintah is all about pemerataan and then capacity building, leveling up sama pemerataan. Nah, jadi nggak semua player jadinya itu bisa kan kerja sama pemerintah. Lu bayangin aja kalau setiap kita mewakili pemerintah tuh setiap co-working space nih ketok pintu gitu loh. Pak kerja sama kita, Bu kerja sama kita gitu kan ya, pusing gitu dan mungkin skalanya jadi kecil. Jadi komunitas atau asosiasi bisa punya peran lebih untuk membantu pemerintah tuh lewat dia baru disalurkan. It's all about kayak ada satu poin, tapi poin itu adalah juga buat pemerintah sangat oke ya kalau misalnya orang yang diajak kerjasama itu misalnya non-profit, perkumpulan asosiasi non-profit yang memang serving the beneficiaries atau audience yang dia mau tuju gitu. Kan balik lagi kerjasama dengan pemerintah tuh kenapa banyak orang alergi gitu ya, karena birokrasi, karena pace. Tapi I have to give it to the government. Pace sih kalau saat ini udah lumayan banget sih, kayak banyak banget anak-anak muda ada apa di dalamnya, kayak malah kita yang suka dikejar-kejar gitu loh, kayak Mbak kontraknya mana, Mbak ininya mana, gitu-gitu. Itu tuh udah tuh zaman dulu kagak mungkin tuh gitu. Tapi birokrasi tetep birokrasi sama surat-surat. Nah, itu yang mungkin kebanyakan komunitas itu belum siap di situnya. Nggak semua komunitas punya legalitas, punya administrasi, misalnya orang yang ngurusin administrasi keuangan gitu kan. Sih. Kalau Darahku Biru gimana nih? Kan dengar-dengar bantu-bantuin ekspor juga kan, itu juga kan kolaborasinya dengan pemerintah atau dengan brand luar tuh lumayan gitu. Kayak Darahku Biru dengan pereksporannya gimana tuh ngejaitinnya? Kita sih biasa ya ngasih rekomendasi aja sih, misalnya kayak ke government gitu, kayak brand-brand ini nih Pak yang kita bisa angkat buat trade show di luar nih, yang bisa kita bawa keluar ini, karena emang mungkin brand ini punya karakternya sendiri dan lumayan beda gitu sama brand lain. Lebih ke gitunya sih, Cok. Jadi ngasih kayak lu dan pemerintah tuh lu ambil posisi kayak ngasih saran. Iya, betul. Karena biasa kadang si pemerintah ngonteknya kita kayak, lu punya rekomendasi nggak buat brand apa ini kita mau bawa ke trade show, misalnya trade show di mana gitu-gitu. Itu gue penasaran deh, kan yang namanya komunitas tuh, apalagi kalau misalnya ada gede gitu kan, kental sekali dengan namanya politik gitu kan. Lu bukan menjamin susah banget lah, menjaga kredibilitas kalian sebagai pengurus gitu supaya teman-teman di dalam tuh nggak yang kayak, oh kok ini terus sih yang dipilihin, kayak kok itu terus sih, itu gimana, Dit? Kita ya fair-fairan aja sih, jujur aja. Jadi kayak emang yang kita pilih terus mungkin kadang ya emang dia brandnya emang udah bagus dan punya karakter sendiri sih. Lumayan beda dibanding brand lain gitu loh. Jadi ya mungkin member lain pun kayak ya udah paham gitu. Oh oke. Mungkin dia emang dibawa karena emang ya brand ini emang bagus dan kayak sampai sekarang juga kayak masih karyanya tuh masih terus bagus gitu loh. Oke. Tapi gue so far nggak pernah denger komplain gitu sih dari. Udah pada sibuk aja semuanya ya. Nah itu iya. Kalau gitu kejadian nggak, di coworking? Kok itu terus sih gitu? Atau perpolitikan tuh kejadian nggak di coworking space Indonesia? Coworking Indonesia kalau kita kan juga punya banyak pengurus yang misalnya aktif di asosiasi lain juga gitu ya. Kalau menurut mereka sih kita sih sebenarnya masih sangat enggak kayak gitu. Itu dijaga banget, tapi
it's okay, maksudnya kayak udah dijaga aja sebenarnya masih bisa ada menimbulkan kayak gitu. Dijaganya tuh gimana? Kayak awal-awal nih kayak kan I have my own company kan, terus gue ketuanya kayak gitu. Tentunya awal-awal itu resources yang dibutuhkan bukan cuma masalah uang tapi tenaga. Kalau kita lagi mau nge-push sesuatu untuk asosiasi, kita bisa loh ngegerakin resources company kita sendiri untuk ngebantu gitu kan. Maksudnya tapi waktu itu I really made sure logo Kumpul tuh bukannya nggak naik. Jadi yang naik logo Coworking Indonesia aja gitu. Kita bantu on behalf of emang gue lagi mau bantu Coworking Indonesia, ya kan. Nah, tapi hal-hal lain yang misalnya Kumpul kerjain, terus nanti kita mau ada kerja sama Coworking Indonesia. Di dalamnya tuh semua orang ngerti karena itu rapih. Jadi kita ada, oke, gue sebenarnya yang dapet ini, tapi gue mau kerjasamain ke sini, diomongin selalu terbuka dengan pengurus, dengan voting dan lain sebagainya gitu kan ya. Kalau yang semua terlihat keluar itu kadang-kadang tidak nggak ada aja lah persepsi-persepsi kayak gitu. Nah, balik lagi, makanya itu penting banget untuk diperjelas dengan kontrak atau MOU gitu. Jadi ya kan, yang orang ini gue, yang ini dari gue terus ini begini kok, jadi ada pertanggungjawaban. Kan pada akhir kepengurusan kan kita harus kasih laporan pertanggungjawaban. Sebenarnya anggota boleh mempertanyakan. Kalau memang mempertanyakan dan pengurus harus menjawab gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu kan jelas gitu. I see. Jadi sebenarnya kalau gue simpulin tuh selama berkomunitas agar tercipta kolaborasi yang sustain itu mau nggak mau ya, satu harus ngerti value-nya kita, dua harus jujur dengan value-nya kita, tiga justru si kontraknya yang detail ya, kontrak administratif, transparansi kayak gitu. Terus kali. Ini sebelum kita ada nggak? Monggo yang mau collab sama Uncommon Space. Oh jelas lah. Uncommon Space di Bekasi dan Jakarta. Mana tahu nih Darahku Biru mau collab-collab sama Coworking Space. Pasti banyak yang bisa di-collabin. Bisa bikin event, bikin produk juga bisa deh kayaknya. Nah, Mbak Helen ini di Bekasi dan dia itu kalau gue nggak salah ya, kekuatannya juga di kayak vocational training gitu. Jadi ada kelas-kelas kayak gitu di sana. I see. Ini ada pertanyaan dari Mutiara Tirza. Halo Kak Fe dan Kak Adit. Menurut Kak Fe dan Kak Adit, sejauh ini pengen ada yang halo gitu kan. Dan dalam menghandle komunitas, tantangan terbesarnya dalam berkolaborasi itu apa dan bagaimana cara mengatasinya masing-masing. Terus supaya anggota bisa aware dan sama-sama aktif itu gimana? Wah, ini pertanyaan selalu terjadi ya pada bahas komunitas. Tantangan terbesar dalam berkolaborasi dan bagaimana cara mengatasinya? Gimana tuh, Dit? Tantangan terbesar dalam berkolaborasi. Sama-sama saling tahu kapasitas masing-masing kali ya. Jadi ya balik lagi jujur di awal. Kalau emang kuatnya cuma sampai segini ya bilang gitu. Saya cuma mampu sampai segini gitu. Jangan kayak jangan jual bohong juga sih, nanti bener kayak kata Faith di tengah-tengah ya ntar gak jelas nih, aduh bikinnya apa gitu, malah gak jadi, buang-buang waktu kan. Supaya anggota bisa aware dan sama-sama aktif tuh gimana? Walah susah. Jadi mah kesadaran diri sendiri sih gimana ya. Kalau yang satu kan sebagai pengurus, Dit, ya masa kita mesti ngurusin kayak personalnya juga, ayo dong, masa mesti di-encourage gitu, gimana ya, susah juga sih. Harus sama-sama punya semangat yang sama sih menurut gue. Kalau yang satu kayak udah mulai nggak percaya akan ini hasilnya bagus, susah juga tuh. Jadi pasti satu demotivate, yang satu motivasi banget gitu, susah sih. Bu Guru Feh, ajari kami coba ada. Wow. Sampai ngomong brengsek. Gimana sih? Sampai ngomong brengsek ini bisa. Gue sering banget. Gue kan Asnawi. Asli Cina Betawi. Kalau gue, tantangan terbesar kolaborasi itu bisnis model. Sebenarnya sama yang tadi Adit udah ngomong. Intinya
what's in it for them, what's in it for me, kliknya gimana supaya nggak ada yang saling merasa saling dirugikan. Itu bisnis model meskipun misalnya nggak ada aspek rupiahnya, tetap itu bisnis modelnya nih gitu, kayak bisnis dealnya maksudnya. Okay. Nah, itu sih tantangan terbesarnya. Tapi kalau misalnya kolaborasi yang level gampang, itu sesuatu yang mungkin tidak ada monetary value-nya, tapi tetap harus ada jelas hak dan kewajiban. Itulah bisnis deal tuh tetap di situ. Jadi meskipun nggak ada rupiahnya, ya tetap harus ada deal-nya gitu gimana. Sulitnya ketika salah satu pihak merasa pulling more weight daripada pihak yang lain. Kayak kok gue semua yang ngerjain, yang nggak ngerjain terus yang dapat glory-nya, yang kayak gitu tuh, gitu. Nah, makanya kontrak dari awal biar tahu kan ya. Nah, itu biasanya nggak terjadi kalau chemistry-nya oke. Tapi kan kita chemistry adalah sesuatu yang kita nggak bisa jamin. Ya. Nah, untuk memastikan chemistry oke, testing dengan hal-hal yang kecil dulu sebelum kolaborasi dengan yang lebih besar. Itu satu. Jadi bisnis deal-nya ya jelas dulu. Itu ya tantangan terbesar, sulit maksudnya. Yang kedua, bagaimana anggota bisa aware dan sama-sama aktif. Jadi di semua komunitas itu kita tuh punya 3 circle. Circle 1, circle 2, circle 3. Circle 1 itu adalah orang yang ngurusin, jadi pengurus. Kalau kita di coworking space tuh staffnya, jadi community manajernya, foundernya. We want things to happen, of course, because this is ours, ya kan. Nah, circle 2 itu adalah orang-orang yang sangat aktif, jadi influencer. So they are actually part of the community and an audience, but somehow they are the one who's doing things more. Jadi sharing sesuatu, initiate sesuatu, ada aktif gitu. Nah, biasanya orang-orang kayak gini nggak terlalu banyak. Nah, majority itu adalah audience, jadi tukang nonton. Talent reader ya? Nonton itu yang di circle 3. Jadi yang sebenarnya nggak benar-benar take responsibility kalau lagi ada apa ya ntar gue lihat deh, kalau gue sempet gue ikut, kalau enggak atau enggak gue nonton aja gitu ya. Jadi our job di circle 1 adalah menggemukkan circle 2 gitu. Jadi kita bagaimana mengidentify banyak orang-orang kita nudge dari circle 3 tuh masuk ke circle 2. Kenapa? Ketika kita punya lebih banyak orang di circle 2, hidup kita atau tugas kita sebagai circle 1 itu lebih mudah, men. Kebagi gitu ya kerjaannya ya? Iya, itu bisa dilakukan dengan membangun kultur. Ya, kultur organisasi atau kultur komunitas, atau kalau kita di coworking space, kultur space-nya. Kultur itu apa sih? Habit, kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan semuanya itu. Nah, then when you do it often, that becomes a culture. Ya kan? Jadi itu bisa di-orchestrated. So, tugas circle 1 adalah mengidentify bagaimana we orchestrate and nudge orang supaya bisa punya culture, punya habit yang beneficial buat organisasi kita. I see. Dengan positive reward, dengan ada apa-apa kesempatan. Nah, ini kerjanya community manager banget nih di coworking space gitu. Ya mungkin harus bikin workshop untuk bagaimana ada tenang saja. Mengorchestrated yang lingkaran 3 ke lingkaran 2 gitu kan. Itu gue masukin di materi deh. Nanti kita ada iklan workshop, ada kerjasama bareng sama lingkaran, tapi nanti biar kayak iklan-iklan. Oh gitu ya. Ya jelas. Jualan dulu kita. Jawaban dua kan udah. Oke. Ini udah jam segini nih. Sebelum kita tutup, mau dong final saying, closing statement dari teman-teman nih buat kolaborasi dan ada nanya lagi kan? Oh ya, thank you. Final statement dari Adit sama dari V tentang komunitas dan kolaborasi ada nggak? Dit. Kalau dari gua, kalau pengen collab udah pokoknya jalanin aja dulu lah. Jujur, jalanin. Gagal apa enggak ya gak bakal tahu lah kalau nggak dijalanin. V. Kalau mau besar dan mau jauh jalannya memang harus kolaborasi.
Karena kalau hanya mengandalkan satu engine, ya pasti kita akan terbentur ke keterbatasan kita sendiri. Mulai aja dulu betul, tapi mungkin kita juga pelan-pelan harus sebelum along the way gitu ya, harus selalu ingat strategic. Jadi always have to have like strategic thinking. Kalau ini sama kita maunya apa untuk mencapai itu, kita sebaiknya berkolaborasi dengan siapa. Yang tadi kan kita udah bahas ya, ada beberapa yang misalnya tujuannya untuk meningkatkan kredibilitas. Kedua, misalnya untuk memberi manfaat ke komunitas kita sendiri. Ketiga, untuk naik kelas misalnya. Jadi tipe kolaborasi sama pihak-pihaknya tuh beda-beda tuh nanti. Nah, hanya dengan kolaborasi kita terlihat lebih besar, melakukan lebih banyak hal. Sorry, itu anjing tetangga, men. Maaf. Mungkin ada pasukan siapa datang. Wah, thank you sekali loh ini. Buat teman-teman nih kan tadi pertanyaannya banyak banget yang lumayan teknis ya. Jadi gue mau ngasih bewara dikit tanggal 24 sama 25 kita tuh ada kerjasama sama Lingkaran bikin workshop tentang komunitas dan kolaborasi. Nanti yang ngisi ada gua dan Iki, program sama community manager di Block 71. Itu salah satu orang besar juga di coworking space Indonesia, both literally dan figuratively. Itu nanti bisa cek it. Semuanya infonya ada di Instagramnya bersama dan Lingkaran, nanti cek aja. Terus kalau misalnya mau ada diskusi-diskusi, bisa langsung email juga nih ke halo@bersama.coop. Nah, kalau mau ngajak collab atau misalnya mau diskusi-diskusi sama Darahku Biru dan coworking Indonesia itu kemana nih ngeceknya, Dit? Kalau gue paling cepet DM aja sih, DM Instagram Darahku Biru aja. Di Darahku Biru ya? Darahku Biru, betul. Betul. Kalau V, paling enak kontaknya di mana nih kalau ke coworking Indonesia? Bisa di Instagram boleh, tapi kita juga ada email, bisa ke sekretariat@coworking.id. Kalau mau apa ya, nanti juga ada bagian sekretariat@coworking.id. Partnership@coworking.id juga bisa sih. Sebenarnya itu semua akan masuk gitu ya. Kita kan sekarang sudah punya kepala divisi juga gitu yang dengan tim. Sekali lagi terima kasih Adit, Darahku Biru, V, Terima kasih Cot. Terima kasih semuanya. Semoga berfaedah, nanti ketemu lagi kapan-kapan. Semoga bisa kolaborasi juga nih sama coworking Indonesia dan Darahku Biru. Penasaran sih gue kalau Darahku Biru sama coworking Indonesia kolaborasi bakal jadi apa. Gue sih lempar isu dulu kan ya, mana tahu. Iya. Oke, itu sekian nih dari Berkolektif hari ini. Bulan depan kita masih ada Berkolektif lagi, jadi tungguin aja di Instagram. Thank you semua yang udah nonton. Kita mau foto-foto seperti biasa nih, ala-ala. Boleh dong video teman-teman dikeluarkan semua. Sip, semuanya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dadah nggak sih? Nggak tahu nih kepake tengah dadah gitu. Apaan sih gue? Gue mencoba stream. Dadah. Thank you semua ya. Thank you.